apa yang kami alami beberapa hari terakhir ini Tuhan. Karena kami tahu Kau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergelitak, tetapi Kau adalah Tuhan yang selalu mendukung kami, seperti induk Raja Wali yang akan membawa kami ke atas punggungnya. Demikian pula ketika kami jatuh Tuhan, kami tidak Kau biarkan sampai mati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau ada di tempat ini, Kau adalah Bapa yang terbaik buat kami Tuhan. Dan saat ini izinkan kami semua jemaat-Mu di tempat ini untuk kami membuka hati kami untuk mendengarkan pesan-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat tim Praise Worship yang sudah melayani Tuhan. Shalom. Ya, baru pertama kali tadi saya ada di tempat ini. Terima kasih Pak Gem yang sudah memberi kesempatan ya. Saya sampai sekarang belum tahu namanya siapa Pak Gem ya. Saya ngundang ngeraruh saya. Pak Denny. Oh Pak Denny, oke Pak Denny, salam kenal. Saya Pak Musa ya, jadi nggak salah ngundang ya, bener ya. Saya Musa dari Caruban, jadi dari Persekutuan Doa Banjir Rezeki ya. Jadi nanti saudara, saya pamit dulu. Tadi saya sudah pamit sama Pak Denny karena harusnya ini jam 5 ini ada acara di Surabaya. Jadi habis khotbah nanti saya langsung meluncur balik lagi ke Surabaya. Karena tadi jam 11 khotbah di Surabaya juga di Ngiden. Jadi kesini nanti balik lagi ke Surabaya. Pokoknya kayak manuk iber terus ya. Kasih tahu kamu habis ini kamu dibawa Tuhan terbang tinggi. Amin. Nah, oke. Perkenalannya itu aja. Yang penting saudara kenal Tuhan, bukan kenal pembicara. Setuju? Ya. Yang penting kenal Tuhan, bukan kenal pembicara. Karena yang menyelamatkan saudara, yang ngasih duit juga Tuhan, bukan pembicara. No? Ya. Oke, mari kita buka ayat firman Tuhan hari ini, Yohanes 5 ayat yang kedua. Saudara buka dulu Alkitab saudara. Kita akan belajar dari sebuah peristiwa yang terjadi di kolam Bethesda. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa ini adalah gambaran dari kekristenan hari-hari ini. Ketika banyak orang bicara tentang krisis, bicara tentang tidak ada uang, bicara tentang ekonomi lesu, bicara tentang pemerintahan murah-marit, semua hal negatif. Hari-hari ini kalau saudara buka handphone, media sosial apapun yang keluar selalu beritanya apa? Negatif. Betul ya? Tidak ada satupun yang positif. Sudah. Bahkan saya ini kadang mikir juga, banyak sekali hamba Tuhan, gereja Tuhan juga menyebarkan berita negatif. Kan aneh. Harusnya kita ini anak Tuhan jadi terang. Mumpung situasinya gelap, harusnya kita ini memunculkan berita terang, bukan nambah-nambahin masalah. Betul nggak? Harus ngasih jawaban buat dunia hari-hari ini. Karena kalau saudara buka semua negatif, minimal anak Tuhan itu harus menguasai media sosial. Supaya apa? Orang itu jadi positif lagi gitu. Cara pikirnya itu bener. Ya toh, mereka bisa cinta Tuhan lebih lagi. Bagaimana caranya, bukan nambahin negatif ya. Jadi kita belajar hari-hari ini, kita akan belajar dulu Yohanes 5 ayat yang kedua. Saudara buka Alkitab saudara. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, garis bawahi kata pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Saya jelaskan dulu kenapa gerbang ini disebut gerbang domba. Di dalam kota Yerusalem itu ada 12 pintu gerbang. Salah satunya adalah pintu gerbang domba. Kenapa disebut gerbang domba? Karena gerbang ini menghubungkan antara satu lokasi kepada Bait Allah, tempat di mana korban-korban itu dilewatkan di situ. Jadi ada 12 pintu. Khusus pintu yang satu ini adalah pintu di mana korban-korban yang akan dikorbankan di perayaan orang Yahudi, disembelih, dikorbankan di Bait Allah, itu melewati gerbang ini. Makanya disebut gerbang domba. Dan disinilah kebanyakan korban yang diberikan kepada Tuhan adalah domba. Karena itu tidak heran Yesus disebut sebagai apa? Anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Terus ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Lihat ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran dari gereja Tuhan hari-hari ini. Apa? Gerbang domba ini berbicara tentang rumah Tuhan. Gerbang domba ini berbicara tentang apa? Tempat
tempat di mana kita mengalami penebusan, korban yang sudah dibayar lunas dalam kehidupan kita. Gereja adalah satu-satunya institusi di dunia di setiap orang bisa mengenal siapa anak domba Allah itu. Betul? Posisinya adalah kolam Bethesda ini dekat dengan pintu gerbang domba. Tapi yang aneh adalah di sekitar kolam Bethesda itu banyak sekali orang-orang yang sakit. Bukankah hari-hari ini gereja juga begitu? Banyak sekali di antara kita yang hari-hari ini mungkin sudah Kristen tahunan tapi kita sakit. Kita ada di dalam rumah Tuhan, di gerbang domba, tempat di mana Yesus sudah menebus kita secara lunas. Bukan hanya jiwa saudara yang ditebus harusnya, nasibmu juga ditebus. Yang percaya katakan amin. Yesus kaya rela jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya. Tapi kenyataannya sekarang di banyak gereja masih banyak kita temukan anak-anak Tuhan yang hidupnya berkekurangan. Dulu saya lahir miskin, keluarga saya sangat sederhana, rumah saya juga kecil sekali, tinggal di kampung. Tetapi saya mau beritahu, kalau saudara terima Yesus, saya percaya Tuhan pasti merubah bukan cuma hidup saudara, tapi juga keuangan saudara. Yang percaya katakan amin. Banyak di antara kita tidak berani ngomong begitu. Kenapa? Nanti dipikir teologi kemakmuran dulu. Di dalam Injil itu juga kita berhak makmur. Yang percaya katakan amin. Tujuannya bukan memperkaya diri, tidak. Saudara dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara baca di ayat 3, ini yang terjadi. Gambaran dari orang Kristen rohani yang tinggal di gerbang domba tapi sakit. Secara spesifik Alkitab mencatat ada 3 orang yang ditulis di sini spesifik sakitnya. Yang pertama, Alkitab berkata orang-orang buta. Ini bukan cuma sekedar fisik, arti rohaninya adalah buta rohani. Apa itu buta rohani? Buta rohani itu tidak bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna. Roma 12. Hari-hari ini banyak orang Kristen tubuhnya di gereja, tapi dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Contoh paling gampang hari-hari ini adalah sederhana, tidak bisa membedakan mana istrinya sendiri dengan istri orang lain. Nah, gitu. Betul nggak? Keliru. Ya, tidak bisa bedakan istrinya yang mana, pembantunya yang mana, makanya masuk kamarnya keliru terus. Betul nggak? Banyak tak terjadi ya begitu. Bahkan tidak bisa membedakan mana es teh dan bir. Ini buta rohani, sengaja menjatuhkan diri dalam dosa. Dan model-model Kristen begini banyak dalam gereja. Cinta uang dan cinta Tuhan nggak bisa bedakan. Padahal kita berkata sembah aku atau sembah Amon, tapi banyak kita memutuskan jual Yesus demi Mamon. Ini gambaran orang Kristen yang buta rohani. Tahu tidak orang buta itu seperti apa? Orang buta itu artinya berjalan dalam kegelapan. Orang buta engkau latih untuk dia bisa lari melawan orang yang tidak buta, yang tidak bisa lari sekalipun tetap menang yang tidak buta tapi bisa lari. Kenapa? Orang buta nabrak-nabrak. Hari ini dengarkan baik-baik. Kalau hidupmu mungkin saat ini datang di tempat ini, engkau berkata, Pak, aku ini kok hidup sejak terima Yesus kok nabrak-nabrak terus ya Pak. Hidupku ini kok selalu jatuh bangun terus ya Pak. Kerja apapun kok gagal terus ya Pak. Kerja apapun kok selalu bangkrut terus ya Pak. Kok sekarang terlilit utang? Saya mau beritahu, jangan-jangan kau sedang buta rohani. Engkau tidak bisa melihat rencana Tuhan yang jelas dalam hidupmu, sehingga apapun yang datang, tawaran apapun yang datang dalam hidupmu, engkau makan semua. Orang buta itu tidak ngerti yang disajikan apa, pokoknya dimakan di atas meja. Betul tidak? Sama kan dengan kehidupan saudara hari ini. Kenapa kau jatuh bangun? Karena kau tidak bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, yang baik, yang sempurna, dan yang tidak. Yang kedua, Alkitab berkata orang yang timpang. Ayat yang ketiga tadi, orang yang timpang. Artinya apa? Orang yang tidak bisa menyeimbangkan antara rohani dan keluarga, rohani dan pekerjaan. Hari-hari ini saya juga melihat orang pelayanannya hebat di panggung, tapi di rumah tangganya tidak hebat. Saya beberapa minggu terakhir saya ditegur Tuhan untuk jemaat di tempat kami, stop ikut saya pelayanan kemana-mana, bereskan yang di rumah masing-masing. Loh kenapa? Saya mulai melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan jemaat juga. Kenapa? Istrinya pelayanan hebat kemana-mana, tapi suaminya tidak mau ke gereja. Buat saya itu salah. Bereskan dulu yang di rumah, baru kamu
bisa powerful ada di panggung gereja, betul nggak? Percuma saudara khotbah keselamatan, penginjilan, gerbang domba, anak domba Allah menyelamatkan, tapi keluargamu di rumah masuk neraka. Lebih baik Anda fokus kepada keluargamu dulu, baru saudara melayani Tuhan. Bukankah pelayanan itu nggak bicara tentang panggung? Bicara tentang kehidupan saudara sehari-hari di rumah. Itu mimbar yang paling bagus. Itu mimbar yang sebenarnya. Amin. Di tempat kerja, bagaimana saudara kerja dengan jujur, bisa dipercaya, setia kepada perusahaan, itu adalah mimbar yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak percaya kalau ada pendeta atau worship leader yang mengatakan sebelum ibadah, selamat datang, selamat beribadah, itu salah. Selamat ibadah itu bukan waktu di gereja, tidak. Harusnya kata selamat beribadah itu diucapkan Pak Gembala waktu nyalami saudara pulang. Di gereja itu ritual, betul? Ritual. Satu lagu slow, 3 lagu cepat, 1 lagu slow, masuk firman. Nah itu ritual itu sama. GPI, GPIB, GSPDI, GPDI, GPI, GPIM, saya sudah pilih semua Pak, podo kabeh. Betul ya? Karismatik itu pokoknya modelnya podo kabeh. Susunan acaranya sama semua. Habis itu pengumuman terus persembahan pulang, bener kan? Itu ritual. Itu tidak ngubah apapun. Yang betul selamat beribadah itu diucapkan kapan? Waktu nanti saudara pulang dari pintu gereja, Anda pulang ke rumah, itu ibadah yang benar. Selamat beribadah gitu loh Pak. Kalau pulang nanti selamat beribadah, loh kok kebalik? Nah, yang benar itu ibadahmu yang benar adalah waktu kamu melayani istrimu di rumah, melayani anakmu di rumah, melayani suamimu di rumah, melayani orang tuamu di rumah. Itu adalah ibadah yang benar. Jadi bukan di panggung gereja ini. Kalau di panggung gereja, saya jamin 100% baik semua. Kelihatan kudus semua, kelihatan suci semua, kelihatan betul-betul sangat sempurna sekali. Tapi kamu yang sebenarnya adalah waktu di rumah. Karena itu saya paling senang kalau khotbah itu ngajak istri Pak. Kenapa? Karena biasanya habis turun dari mimbar, dia langsung ngomong, khotbahmu yang bagian ini belum kok lakukan kok sudah kok khotbahkan. Benar, kalau ngajak istri kan mesti begitu, dikoreksi terus. Loh, apa enggak enak? Ya enak, kenapa? Karena gini loh, kalau kita lihat cermin, kita bisa lihat muka kita bagian depan. Tapi siapa yang bisa lihat kotoran di belakang kita kecuali orang lain? Ya istri kita. Karena itu kekristenan harus seimbang, jangan timpang. Di rumah harus sama dengan di gereja. Bahkan di jemaat saya juga sama, ada. Di gereja shalom, kudus, suci. Begitu di rumah, wah bahasa Surabaya ini tuh cacuk-cacuk. Benar nggak? Tuh di gereja WL, singer, melayani Tuhan, khotbah, renungan di komsel. Wah ngomongin daki-daki bahasa Jerman ya. Wah luar biasa, khotbahnya luar biasa. Di rumah ngomongannya sudah lain. Karena itu Bapak Ibu sekalian, yang penting itu adalah di rumah, bukan di gereja. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk jadi Kristen panggung, tapi kita dipanggil Tuhan menjadi Kristen luar dalam harus sama. Nah, kita berkata apa? Cawan yang sebelah dalam itu harus dibersihkan dulu, baru yang di luar. Jangan sampai kita jadi Kristen kuburan. Di luarnya dilapis putih, bagus, bersih, dalamnya isinya busuk. Yang ketiga, kita berkata di kolam Bethesda itu ada juga orang apa? Lumpuh. Lumpuh berbicara Pak, lumpuh rohani. Cirinya gampang, diajak maju tidak bisa Pak Gembala. Jadi kalau ada jemaat, ayo pelayanan ke sana. Aduh tidak bisa, saya capek, saya repot, itu lumpuh Pak. Lalu sudah pasti lumpuh itu. Orang yang banyak alasan itu mesti lumpuh secara rohani. Diajak maju kemanapun tidak bisa. Ini mami saya ini umur sudah 70 berapa? Nih 74. Ini keluyuran, tidak berhenti loh ini dari tadi pagi. Bayangkan tak jemput dari Mojokerto sampai tak ider nih keliling sampai hari nanti balik lagi. Loh, ini semangat terus ini, gitu. Loh kenapa? Tidak lumpuh rohani. Orang lumpuh, tidak kemana-mana. Cirinya kan begitu loh. Tidak bisa jalan, tidak bisa kemana-mana, lakukan apapun tidak bisa maksimal. Itu ciri orang yang lumpuh rohani. Saya berdoa di tempat ini tidak ada lagi kelumpuhan rohani yang terjadi. Amin. Ayat yang keempat. Sebab kita berkata, sewaktu-waktu malaikat turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya,
sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saya mau beritahu, dari ayat ini saya belajar satu hal, ada berhala baru bagi orang Yahudi. Apa itu? Orang Bethesda. Kepercayaan mereka kepada Tuhan mulai beralih dari Tuhan yang tidak terlihat, yang hanya dilihat dari iman. Mereka alihkan kepada sebuah kolam namanya Bethesda. Dan beberapa minggu yang lalu Tuhan kasih pesan buat saya dan juga buat jemaat. Kemarin saya sampaikan di menara doa di tempat kami. Tuhan bicara satu hal, I will destroy your support. Aku akan menghancurkan sandaran-sandaran hidupmu. Semua yang tidak berasal dari Tuhan akan dihancurkan tahun ini. Tuhan ingin umatnya menjadi umat yang murni, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Kenapa? Alkitab berkata, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kamu mengandalkan manusia, kamu mengandalkan donatur, kamu mengandalkan orang yang punya uang yang selama ini support kamu, percayalah suatu ketika tahun ini akan dihilangkan oleh Tuhan. Sampai satu titik kamu akan berkata, hanya Tuhan satu-satunya pertolongan. Itu adalah iman yang sebenarnya. Orang Israel mulai punya berhala baru namanya kolam Bethesda. Mereka berharap kepada sesuatu yang terlihat. Sama, saudara dan saya datang ke sini juga sama. Diajari iman tidak mempan, diajari percaya juga tidak bisa. Kenapa? Karena saudara lebih suka melihat buktinya daripada imannya. Orang Kristen yang sudah puluhan tahun ada di kolam Bethesda, orang yang sakit ini, berbicara sakit rohani, adalah orang-orang yang tidak bisa melihat iman dengan jelas dalam hidupnya. Mereka hanya ingin pembuktian. Imannya iman Thomas. Apa itu? Lihat dulu baru percaya. Kalau tidak lihat, tidak percaya. Itu adalah iman Thomas. Saudara bayangkan, malaikat Tuhan yang turun di atas kolam itu ketika airnya goncang. Siapapun yang masuk pertama kali ke situ sembuh. Orang mulai berburu apa? Malaikatnya Tuhan, bukan Tuhannya. Padahal Alkitab berkata Musa di perjanjian lama, ketika Tuhan sudah marah kepada bangsa Israel, Tuhan berkata kepada Musa, mulai sekarang yang berjalan di depan kamu malaikat saja. Kalau aku yang berjalan di depan kamu, kamu mati semua. Malaikat saja. Tuhan sudah jengkel. Apa kata Musa? Kalau engkau tidak berjalan, dalam bahasa aslinya Pak, satu langkah pun kami tidak akan berjalan. Kalau kamu tidak berjalan di depan kami, kata Musa kepada Tuhan, satu langkah pun kami tidak akan berjalan. Itu bahasa aslinya. Artinya apa? Bagi Musa malaikat orang penting. Bagi kita orang Kristen, dapat penglihatan malaikat senangnya minta ampun. Apalagi kalau orang Kristen sekarang yang punya karunia itu, ngesok profetik itu, lihat wewe gombel, pocong, setan, duwo, itu rasanya wis koyo durapio Tuhan. Padahal buat saya kok seneng mendelok sampah. Betul kan? Kok lihat Tuhan aja tidak pernah kok senengin delok setan terus. Betul kan? Lalu saya ngajari jemaat saya, jangan kejar karunia, kejar Tuhan. Amin. Kok diketoki setan kok banggane setengah mati, melok mati pisan kan? Bener kan? Ya betul kan? Lo ngapain sudah lihat setan bangga? Bangga tuh lihat Tuhan, bukan lihat setan. Musa aja juga ngomong kok, kalau disertai malaikat Tuhan, tidak usah, kami tidak mau jalan. Apa yang membedakan kami bangsa Israel dengan bangsa yang lain adalah engkau berjalan di depan kami dan engkau tidak berjalan di depan mereka. Musa tahu kekuatannya, dia lebih menginginkan Tuhan daripada malaikat Tuhan. Dia lebih menginginkan Tuhan daripada mujizat Tuhan. Dia lebih mementingkan sumbernya daripada berkatnya. Hari-hari ini orang Kristen salah mencari berkat, lupa yang ngasih berkat. Mencari kesembuhan, lupa yang memberi kesembuhan. Banyak di antara kita juga begitu, menjadikan Tuhan menjadi berhala, bukan berharga. Loh, bedanya tipis loh. Dengerin omongan saya. Banyak orang Kristen jemaat Tuhan yang saya temui hari-hari ini menjadikan Tuhan Yesus sebagai berhala, bukan yang berharga. Loh, beda toh. Dengarnya kan sama toh. Berhala itu apa sih? Saudara minta sesuatu dikasih, tinggal pergi. Itu berhala. Mintanya doanya dijawab terus, tapi tidak pernah mau tahu hatinya Tuhan. Kalau engkau menempatkan Tuhan sebagai yang berharga dalam hidupmu, engkau tidak akan minta sesuatu yang Tuhan tidak kasih. Engkau akan selalu tanya apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Itu yang membedakan saudara dan orang-orang yang sakit ini.
Gereja Tuhan di tempat ini, engkau harus menempatkan Tuhan sebagai yang berharga, bukan yang berhala. Tuhan bukan berhala yang cuma menjawab doamu, atau Tuhan seperti lemari es koin. Ketika kau masukkan koin, tiba-tiba kamu pilih Coca-Cola, tiba-tiba Coca-Cola keluar, atau Sprite keluar, atau Aqua keluar. Tidak. Tuhan bukan mainan. Dia adalah satu pribadi yang pengen menempatkan dirinya di dalam hati saudara. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini juga sama, beberapa hari terakhir banyak di antara kita mungkin juga merayakan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Banyak di antara gereja-gereja Tuhan hanya sekedar menyambut Roh Kudus 10 hari setahun sekali. Pertanyaannya, hari-hari biasa kamu nyambut siapa? Bahkan ada gereja yang saya perhatikan ketika ibadah pencurahan Roh Kudus, doanya semangat, persiapannya semangat, doa, puasa, bahasa roh. Tapi ketika hari Minggu seperti ibadah biasanya, tidak sama perlakuannya dengan hari raya. Pertanyaannya, apakah minggu-minggu biasa seperti ini Tuhannya tidak melawat umatnya? Yang harus kau bedakan. Banyak di antara kita juga kayak begitu, tanpa sadar kita membedakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, mengundang Roh Kudus cuma setahun sekali, tiap hari. Dia itu bukan alat yang bisa kamu peralat untuk kamu mendapatkan karunia untuk cari uang. Tidak. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang punya karunia, jual karunia untuk dapat penghidupan. Karena kesembuhan, doakan orang, sembuh, dapat amplop. Jadi job sekarang. Betul kan? Banyak orang yang tertipu kayak begitu. Saya berdoa saudara di tempat ini tidak ada yang tertipu, apalagi yang menipu. Ya, lebih parah ya, berarti lebih parah pelaku nih saudara ya. Jangan. Saudara bisa berdoa masing-masing undang Roh Kudus dalam hidupmu. Roh Kudus itu ada di dalam kita dan dia tidak bisa digantikan oleh apapun. Yang percaya katakan amin. Ayat yang kelima dan keenam. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ingat, lama sekali. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, ia berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Sakit kok puluhan tahun di kolam Bethesda, tempat yang katanya ada malaikat Tuhan, yang dekat dengan gerbang domba. Ini gambaran orang Kristen yang sudah lahir baru puluhan tahun tapi tidak kenal Tuhan. Berapa banyak saya menemukan banyak orang Kristen yang usia baptisnya sudah puluhan tahun tapi rohaninya tidak kemana-mana. Tetap duduk di bangku yang sama, di tempat yang sama, tidak tergantikan ya toh. Dari dulu sekarang selamanya duduknya di kursi yang sama, di baris yang sama, tapi hidupnya tidak pernah berbuat. Saya mau beritahu buat saudara, ini sakit rohani. Jangan saudara pikir kalau saudara puluhan tahun ke gereja yang sama, tempat duduk yang sama, tapi saudara tidak ngapa-ngapain, saudara berpikir bahwa aku ini setia. Enggak. Di Alkitab ada yang mengatakan begini, satu ilustrasi tentang talenta. Ada orang yang dikasih 5 talenta, dia mengolahnya menjadi 10 talenta. Ada orang yang diberi 2 talenta, dia mengolahnya menjadi 4 talenta. Tapi ada satu orang yang menurut saya adalah orang yang setia. Kenapa? Sampai tuanya datang tetap 1 talenta. Bahkan Alkitab berkata dia menyimpan dan menguburnya di tanah itu, tidak berkurang. Ayo, setia enggak? Setia menurut kita, betul enggak? Yo setia no. Anda dititipi 1 juta, saya yakin Pak, jemaatmu titip 1 juta. Bulan depan enggak usah mbok minta bunga, minta aja balik yang 1 juta, pasti kurang. Loh Pak Pendeta, buat beli beras lupa kartun, tinggal berapa? 700.000, betul? Biarkan 700.000, tak ambil bulan depan jadi 300.000 Pak Pendeta. Jemaat saya juga begitu. Ya, orang itu kalau dititipi mesti nggak pernah amanah perkara duit. Mamon ini. Makanya Bapak Ibu sekalian dengarkan baik-baik, nggak usah mimpi saudara punya karunia ngusir setan mamon di dompetmu saja kamu nggak bisa. Kok gaya nih roh teritori, roh amin kedamaian. Di kedamaian ini ada mengikat kuasa-kuasa gelap. Mari kita lakukan peperangan rohani. Allah
wong setan di dompetmu itu aja kamu nggak bisa ngalahkan. Gaya nih daki peperangan rohani setan, demit, kuntilanak, ya betul nggak? Kalahkan dulu yang di mamon, yang di dompet itu loh, setan kecil itu, betul nggak? Banyak di antara kita begitu, dititipi 1 juta, malah nanti jadinya berapa? 500.000 loh, pinter tuh orang Kristen, sama. Tapi perumpamaan talenta itu 1 talenta, tetap 1 talenta. Itu sama dengan orang Kristen yang sudah puluhan tahun di gereja yang sama tapi tidak berbuat. Loh, tapi kan tetap setia Pak, tetap datang ke gereja. Iya, tapi bagi Tuhan itu tidak setia, itu kurang ajar. Anda dikasih 1 talenta, kamu tidak kembangkan, kamu kasih 1 jiwamu diselamatkan, kamu tidak pernah ngajak orang lain untuk datang di tempat ini, itu tidak setia, itu kurang ajar. Dan Alkitab berkata hamba ini masuk ke dalam apa? Neraka. Jadi setia menurut Tuhan beda menurut saudara dan saya. Setia menurut Tuhan adalah ketika engkau dipercaya 5, engkau jadikan 10. Berbuah itu setia. Pohon ara saja yang tidak berbuah dikutuk Tuhan jadi kering sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Tidak berbuah. Dipercaya kehidupan tapi tidak berbuah, itu bukan orang yang setia. Jangan salah. Setia itu bukan berarti, kadang kan kalau gereja kuno kan gini, oh bapak ini setia. Ada pendeta yang biasanya laporan ke saya, bapak ini setia. Kenapa? Sejak dia baptis dia rajin ke gereja, duduknya di tempat yang sama, ya toh, dia tetap duduk ibadah, tidak pernah bolos. Itu bukan ciri orang setia. Itu ciri orang yang tidak ada hiburan akhirnya ke gereja, betul kan? Ya tahu nih kemarin hiburan akhirnya gereja, tidak ada hiburan, itu bukan setia. Kalau setia ngajak jiwa, ngajak tetangganya, penginjilan, didoakan, itu setia. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, besok ngajak orang minggu depan. Tonggomu loh, jangan. Itu kan jiwa baru toh. Kalau saudara tidak berbuah, tidak diberkati Tuhan. Saudara bisa diberkati Tuhan kalau saudara berbuah. Dan saudara perhatikan ayat yang ke-6 tadi, ketika Yesus melihat orang yang sudah 38 tahun sakit, Alkitab berkata apa? Karena ia tahu, garis bawahi kata tahu, bahwa ia telah lama sakit. Jangan saudara pikir saudara duduk di tempat ini Tuhan tidak tahu sakit rohani. Jangan saudara pikir saudara duduk sekian tahun di tempat ini Tuhan tidak tahu persoalan hidupmu. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan adalah Tuhan yang selalu melihat setiap ada yang ada dalam hatimu. Kau sedih, susah, tidak ada orang yang tahu pun Tuhan tahu. Yang percaya katakan amin. Dia tahu persoalanmu secara detail. Bahkan ketika suami atau istrimu sendiri tidak bisa merasakan yang kamu rasakan, Alkitab berkata dia adalah imam besar yang merasakan penderitaan umatnya, yaitu saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, nangislah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ketika kau nangis kepada manusia, manusia itu bisa mengecewakan saudara, karena dia tidak tahu posisi saudara, dia tidak pernah ada di posisi saudara, bahkan dia tidak mau tahu persoalan saudara. Tapi ketika saudara air matamu taruh di kirbatnya Tuhan, percayalah Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tahu persoalan saudara. Percayakan amin. Ini gambaran apa? Gambaran bahwa orang Kristen yang walaupun sakitnya tahunan tidak ada yang menolong dia, tapi Tuhan peduli dia. Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Catat baik-baik. Ciri orang Kristen yang punya sakit rohani secara menaun yang tidak dibereskan adalah banyak alasan. Yesus cuma bertanya kepada dia, maukah kau sembuh? Jawabannya harusnya apa? Mau, selesai, langsung ngadeg, ya, betul tak? Ini enggak. Ketika ditanya maukah kau sembuh, dia menyalahkan orang lain, banyak alasan. Oh, tidak ada yang menurunkan aku, komplain. Yang pertama banyak alasan, yang kedua menyalahkan orang lain atas keadaannya. Gampang Pak Gembala, saya belajar dari Tuhan dari ayat ini. Orang Kristen ketika ditanya apa, jawabnya nyalahkan orang lain. Saya ngerti masalahnya di mana. Mesti orang ini sakit rohaninya. Pasti orang yang menyalahkan orang lain atas keadaannya,
Dia komplain, aku jadi begini gara-gara papaku dulu pemabuk, mamaku cerai dan lain sebagainya. Nyalakan keadaan di atasnya. Itu mesti orang yang sakit rohani. Buat saya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak peduli masalah. Kamu datang sama Tuhan, kamu bisa dirubah Tuhan. Jangan nyalahkan orang lain. Itu bukti bahwa kamu masih sakit rohani. Orang yang sakit rohani dia nyalahkan orang lain atas keadaannya. Yang ketiga cirinya orang sakit rohani apa Pak? Dari ayat ini, dia self pity, mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani diri sendiri, aku ini mesakne, gak ada yang nolong, sudah 38 tahun, yang lain itu loh bisa nyemplung cepet-cepetan, aku aja gak ada yang nolong. Self pity, self center ada dalam tubuh Kristus, kadang dalam gereja Tuhan. Ada jemaat yang sukanya diperhatikan terus, gak disalami sehari saja, itu sudah langsung gak ke gereja lagi. Kenapa? Aku gak disalami Pak Gembala. Pak Gembala tidak perhatian, batin wis tuwek wis baperan, betul enggak? Terus tuwek lho kok iso baperan terus. Itu ada di dalam tubuh Kristus. Itu mesti sakit rohaninya. Dewasa itu adalah ketika saudara punya kapasitas hati yang luas. Bukan karena usiamu yang tua. Tua itu Anda biarkan hidup saudara tidak ngapa-ngapain, Anda otomatis tua. Berjalannya waktu Anda jadi tua, tapi menjadi dewasa saudara bisa lahir dewasa dari apa Bapak Ibu? Menghasilkan keputusan demi keputusan tiap hari, dan Anda bertanggung jawab atas keputusan yang Anda buat itu dewasa. Konsekuensi yang saudara ambil, keputusan secara rohani yang Anda ambil, Anda tidak self pity, Anda tidak mengasihani diri sendiri, itu butuh kedewasaan. Ada orang yang usianya tua tapi tidak dewasa, kayak anak-anak. Pernah dengar itu? Orang itu kalau makin tua katanya jadi kayak anak kecil lagi. Saya kok gak percaya. Itu kalau tidak di dalam Tuhan oke. Tapi kalau di dalam Tuhan, Alkitab berkata apa? Orang yang ditanam di pelataran baik Allah makin tua makin gemuk, seger, berbuah. Tidak. Baca di kitab Mazmur. Saya nggak percaya ada orang Kristen semakin tua usianya semakin tidak dewasa. Harusnya menuju kedewasaan. Harusnya. Bahkan berbuah itu apa? Anda menjadi pemomong anak cucu saudara. Anak cucumu itu kan tidak bisa mengalahkan ketuaan dan kedewasaan itu. Tugasmu apa sebagai orang tua? Memberi advice kepada mereka, masukan kepada mereka. Ketika mereka punya persoalan, Anda berbuah lewat apa? Lewat hikmat. Anda bisa mengajarkan yang benar tuh gini loh nak, jangan begini. Mama dulu tuh pernah ngalamin gitu, solusinya ini, harusnya begitu. Bukan malah saudara jadi beban di rumah tangga saudara masing-masing. Anakmu sudah pusing, ngurusin anaknya sendiri pusing, sekarang ngurusin mertuanya lebih pusing lagi. Betul enggak? Kenapa? Karena tidak dewasa rohani. Dan ciri keempat dari orang yang tidak dewasa rohani ini apa? Orang yang sakit rohani ini apa? Egois. Lihat, perhatikan yang dijawab oleh orang sakit itu kepada Yesus. Semuanya bicara tentang dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang lain. Dia peduli dirinya sendiri. Sementara aku menuju ke orang lain mendagang, dirinya sendiri terus yang diomong. Saudara kalau kumpul dengan orang egois, percaya 1 minggu Anda ketularan egois. Anda kumpul dengan orang perokok 1 hari saja, dia merokok 1 kotak. Kamu pulang ke rumah, bajumu bau rokok. Dengan siapa kamu berkumpul, kamu akan jadi seperti itu. Karena itu komunitas itu penting, gereja itu penting untuk mengikis keegoisan kita. Karena itu dalam rumah Tuhan hukumnya cuma 1, saling melayani, bukan dilayani. Betul enggak? Kalau setiap orang punya hati saling melayani, maka dia tidak akan berebut dilayani. Kenapa gereja pecah? Karena ada yang pengen melayani, ada yang lain apa? Dilayani. Tidak imbang. Ketika saudara pengen memberi sesuatu dan yang lain pengen merebut, ya pecah gereja. Andai kata setiap tubuh Kristus dalam gereja Tuhan pengen memberi, pengen melayani, tidak ada ceritanya kerjaan berebut, itu tidak ada. Semua orang pasti melakukan segalanya dengan kesadaran sendiri. Tapi ketika ada 1 orang egois saja dalam tubuh Kristus, itu bisa merusak satu komunitas. Saya perhatikan gereja-gereja pecah itu selalu kayak begitu. Yang lain keinginan melayaninya besar, ada 1 orang saja
yang kepengen terlihat, dihargai, langsung gereja itu percaya. Dan yang terakhir, ciri orang yang sakit rohani yang sering kita lihat di gereja Tuhan apa? Kepahitan. Orang kepahitan itu bisa dilihat dari dua, sikap, tindakan, dan perkataan. Orang ini pahit, kelihatan. Tadi saya ngobrol dengan Mami, orang sombong kelihatan dari ngomongnya. Betul nggak? Gampang itu. Orang sombong itu kelihatan dari ngomongnya, dari bentuk tubuhnya itu sudah kelihatan. Jadi belajar hari-hari Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita jadi orang yang sakit rohani. Sakit rohani kok dipelihara 38 tahun, bayangkan. Ini orang yang kerasan dengan sakitnya. Saya berdoa saudara tidak ada tuh yang kerasan sakit. Aku tak ke rumah sakit Pak, berapa hari? 38 tahun ya. Terus bayar ini sopo. Udah mending turun hotel kok, betul ya? Lah kok turun di rumah sakit? Bener? Gak ada. Kalau secara fisik saja Anda tidak mau tidur di rumah sakit, kenapa secara rohani Anda senang di rumah sakit terus? Ya tak, banyak orang Kristen yang secara rohani dia sakit dia tidak sadar. Secara fisik sakit, masuk rumah sakit, oh cepat-cepat keluar, tidak mau. Mami ini mau masuk rumah sakit tidak mau terus. Mau deh, mending rumah turu, ya tak? Tetapi ada orang Kristen yang rohaninya sakit, tapi tidak sadar. Dipelihara terus, sakitnya dipelihara terus. Lama-lama kronis jadi sumber masalah dalam gereja. Saya berdoa sebelum saudara dipakai Tuhan jadi besar, yang kecil ini sehat dulu. Amin. Kasih tahu kanan kiri ojo loro. Jangan sakit rohani ya. Oke. Ayat 8. Oh ya, nanti saya akan langsung pulang. Nanti souvenirnya kipas ini, hari ini kan sumuk terus kan. Tak kasih kipas. Doakan saya diberkati Tuhan. So nek tekone tak boleh kipas angin listrik. Ya, sementara kan kipas tangan aja ya. Manual ya. Ya enggak apa-apa. Ada foto saya, biar keling ya. Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kesembuhan, angkat tilam, orang ini sembuh, bukan hanya fisik, tapi Alkitab berkata juga secara rohani. Angkat tilam itu berbicara. Tilam itu adalah tempat di mana kamu hidup bertahun-tahun sakit. Tilam itu adalah tempat yang tidak enak. Tempat tidur itu enak. Kalau tilam itu tempat ngemis atau tempat sakit, mengharapkan kesembuhan. Ketika Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah, saat itu juga dia sedang mengambil keputusan apa? Buang hidup yang lama dan berjalanlah dengan Tuhan. Ingat, Alkitab berkata, tetapi hari itu hari Sabat. Bagi Tuhan tidak ada libur bagi mujizatnya. Sabat itu libur bagi orang Yahudi, tidak boleh kerjakan apapun. Tapi bagi Tuhan, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Karena itu kesembuhan pun tidak nunggu Sabat, tidak Sabat. Amin. Sing penting aja Sabat. Betul nggak? Saudara di sini Sabat tuh mencari Tuhan. Betul nggak? Kalau orang Yahudi Sabtu kita sudah terlanjur Minggu, whatever nggak apa-apa lah. Sabtu kan kita ada yang kerja, ya toh. Minggu itu adalah tempat kita Sabat. Kenapa harus ada Sabat? Tuhan itu kerja 6 hari. Hari ke-7 dia istirahat. Kalau Tuhan aja istirahat, kok kamu kerja tidak ada istirahatnya? Itu celaka. Tuhan aja istirahat kok ngajari, betul nggak? Kenapa banyak orang yang hidupnya peok, ya, remuk, kerja pagi, siang, sore, malam 7 hari selama seminggu, tidak menghasilkan apa? Ketika saudara Sabat, Anda tidak sabar. Sabat disediakan Tuhan untuk saudara bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati pewahyuan. Karena itu jangan sampai saudara tinggalkan yang Sabat ini. Karena Yesus menyembuhkan orang ini pada waktu hari Sabat. Tidak peduli libur, tidak peduli hari kerja, bagi Tuhan mujizat yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, pesan untuk jemaat di tempat ini. Ada satu pertanyaan menggelitik tadi, di situ saya ketik langsung. Kalau ada pesan Tuhan saya biasanya langsung tulis daripada lupa. Ada satu pertanyaan yang Roh Kudus ajukan kepada kita di tempat ini. Mengapa dari sekian banyak orang sakit di kolam Bethesda itu, tetapi hanya satu yang disembuhkan Yesus? Bingung.
Saya yakin di situ ada orang yang lebih lama sakitnya. Ini cuma salah satu aja. Itu kan banyak sekali orang sakit. Dari belasan puluhan tahun. Kenapa hanya satu yang disembuhkan Yesus? Kenapa tidak semua? Yesus kan maha kuasa, Pak. Kenapa enggak semua sakulam gitu, sakulam-ulami gitu misalnya? Kenapa kok orang sakitnya aja yang disembuhkan? Baca di Alkitab. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu satu hal, saya tidak tahu untuk siapa pesannya. Dalam hidup ini jangan terlalu mengurus banyak hal sendiri. Itu tidak pernah membuat kamu menjadi seseorang apapun. Yesus saja fokus. Yesus itu mengerjakan. Alkitab berkata, baca di Alkitab, aku melihat Bapa kerja, aku kerja. Yang dikerjakan Bapa, aku kerjakan. Hari-hari ini kalau engkau mengalami capek rohani, jangan-jangan engkau mengerjakan yang tidak Bapa kerjakan dalam hidup. Yesus mengerjakan fokus dari apa yang disuruh oleh Bapaknya di surga. Jangan jadi Superman dalam tubuh Kristus. Apa-apa dikerjakan sendiri, saudara capek. Saya dulu begitu, Pak, jadi gembala. Saya jemputi jemaat juga sendiri, ya toh. Kan ada jemaat yang tua-tua itu harus dijemput, saya jemput sendiri. Tak khotbahi sendiri, ya toh. Kadang nyanyi penyembahan, tak nyanyi ini dewe, ya toh. Suwi-suwi remukan. Loh iya toh. Loh kenapa enggak dibagi ke jemaatnya? Loh suaranya jelek, ya enggak apa-apa, wong saya lebih jelek, ya toh. Ya enggak apa-apa. Dari situ saya belajar dari tidak semua hal yang ada dalam hidupmu itu kau kerjakan sendiri. Yesus itu fokus, dia tidak sembuhkan banyak orang. Kenapa? Karena dia fokus pada satu orang. Dia tahu Bapak sembuhkan orang ini, makanya dia kerjakan. Dalam hidup sama. Hari ini kalau engkau yang duduk di tempat ini engkau dipanggil untuk melayani firman Tuhan, fokuslah belajar firman Tuhan. Engkau dipanggil untuk melayani sebagai worship leader, fokuslah dalam pelayanan saudara. Hanya orang yang fokus saja yang dia bisa menembus sesuatu. Laser itu bisa motong berlian yang sedemikian keras. Kenapa? Fokus. Jalan-jalan motong berlian pakai senter. Ora iso, ya toh cahayane nyebar ya toh. Piye nek motong, tapi laser itu bisa motong berlian itu kenapa? Karena fokus. Difokuskan satu titik itu bisa nembus segala sesuatu. Sama. Kenapa hari ini doamu tidak tembus? Doamu terlalu banyak. Dan kamu mendoakan yang tidak dikehendaki Bapak, makanya tidak ada yang terkabul semua. Doa itu fokus. Satu, tanya Tuhan, Tuhan kau mau aku jadi apa? Itu yang jadi pergumulan doamu terus. Kalau kau pelayanan firman, fokuslah pelajari firman. Baca firman tiap hari. Jangan baca firman waktu mau khotbah tok. Waktu ada undangan khotbah tok. Percuma. Saudara cuma jadi apa? Sales Injil. Kita dipanggil jadi saksi Tuhan, bukan sales. Apalagi calo, ngerti calo? Calo, ayo naik, bis Surabaya. Semuanya berangkat ke Surabaya, Anda tetap di terminal. Itu adalah calo rohani. Kita dipanggil melayani Tuhan sama-sama sebagai tubuh Kristus. Fokus pada panggilan kita masing-masing. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapak, hari ini hambamu sudah selesai menyampaikan firman dan pesan untuk jemaat di tempat ini. Hambamu berdoa untuk setiap orang yang hadir. Kami tahu dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami. Dan kami tahu Tuhan, setiap kami yang hadir kami punya persoalan masing-masing. Tuhan berkata ada yang masalah keuangan hari ini. Tapi hari ini dengarkan baik-baik. Ketika kau percaya sama Tuhan, maka tingkap langit akan dibukakan dalam hidupmu. Kadang engkau ini terlalu menimbang banyak tentang keuangan. Engkau tidak berani menabur sesuatu kepada Tuhan. Karena itu tingkap langit di atasmu menjadi tembaga. Tapi ketika kamu punya hati yang lebih cinta Tuhan daripada cinta dompetmu, Tuhan berkata, aku akan bukakan tingkap langit bulan depan. Aku akan melihat keajaiban. Ada pekerjaan yang baru, ada bisnis yang baru, yang membuat lumbung-lumbung akan diisi penuh oleh Tuhan. Dan ada juga yang hadir hari ini dengan khawatir akan masa depan keluarganya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku yang menciptakan kamu, aku yang memanggil kamu, dan aku yang bertanggung jawab atas hidupmu. Kenapa kamu harus khawatir? Burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi hidupmu dan hidup istri dan anak. Kenapa kamu harus khawatir? Dan hari ini pesan Tuhan buat beberapa keluarga di tempat ini.
Kapan terakhir kali kalian berdoa membangun misbah di hadapan Tuhan? Tuhan sedang tanya itu kepada saudara. Kenapa hari ini banyak masalah yang datang dalam hidupmu? Karena kau tidak pernah bangun misbah keluarga. Ajak istri dan anakmu untuk mulai hari ini, kau pulang malam ini, bangun misbah keluarga dalam hidup. Nah, Tuhan berkata, ketika misbah itu dibangun, maka misbah itu adalah satu titik pertemuan antara bumi dan surga. Kapan surga itu turun ke bumi? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada waktu ada misbah yang dibangun dalam keluarga. Kenapa rezekimu seret, pekerjaanmu seret, masa depanmu seret, apa yang kau kerjakan tidak berhasil? Karena tidak ada misbah yang kau bangun, kata Tuhan. Bangun tiap hari. Ayub diberkati Tuhan karena tiap hari dia bakar korban di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan beberapa keluarga pulang dari tempat ini malam ini, saudara bangun misbah keluarga. Doa tidak perlu lama. Yang penting masing-masing anggota keluarga berdoa, saling mendoakan. Saya melihat di alam roh, saudara berdoa untuk istrimu, istrimu berdoa untuk anakmu, anakmu berdoa untuk engkau sebagai sebuah keluarga. Ketika kau lakukan dalam keluargamu, saya melihat langit di atas keluargamu sedang dibuka Tuhan. Dan pada waktu itu dengarkan pesan Tuhan hari ini. Apa saja yang diminta engkau sepakat, 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Dan kalau Allah hadir, mujizatnya juga hadir dalam keluargamu. Engkau tidak perlu khawatir kekurangan. Hari ini kan kau mikir kekurangan terus, keluargamu kurang, terus cicilannya kurang, terus tagihannya terus aja datang. Tidak ada yang dipakai untuk buat bayar. Kau mengeluh kepada Tuhan hari ini. Tetapi hari ini pesan Tuhan, bangun dulu misbahnya, rapikan dulu batunya, taruh korban di atasnya, maka api akan turun membakar korban. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Saya mau berdoa saudara sebelum saya pulang. Hari ini tangan kami yang terangkat di hadapanmu, tanda kami berserah kepada Tuhan. Kami sudah, beberapa di antara kami putus asa dengan keadaan keluarga kami. Tetapi hari ini kami mengangkat tangan, bukan hanya menyerah, tetapi kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami sembah Engkau di tempat terendah kami. Dengarkan ini Bapak, titik terendahmu akan menjadi cerita terbaikmu hari ini, akan jadi kesaksian terbaikmu hari ini. Ketika kau ada di lembah yang paling dalam, di tempat yang terdalam, engkau tinggikan Tuhan. Ketika kau mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Ada satu ayat yang Tuhan kasih dalam roh saya hari ini di Zakaria. Ketika umatku menyembah Aku, maka padanya akan turun hujan. Kalau engkau ingin hujan berkat turun dalam hidupmu, ajak keluargamu menyembah Tuhan tiap hari. Bangun misbah, kata Tuhan. Ketika kau menyembah Tuhan di saat kekeringan yang sebentar lagi akan datang melanda seluruh negeri, maka keluarga di tempat ini engkau akan mengalami hujan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu terjadi atas jemaat di tempat ini. Buat jemaat ini berkembang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang Tuhan. Seperti kitab Yesaya, Kau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa, kata Tuhan. Jangan menghemat, panjangkan talinya, pancangkan kuat setiap pokok, dan kamu akan mengembang, dan banyak orang akan ketemu Tuhan di tempat ini. Tempat ini adalah tempat mujizat. Setiap orang yang hadir, kami deklarasikan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh-Mu terus mengejar hati kami masing-masing. Setiap firman ini akan berbicara kepada pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.